Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi baik. Ini udah hari Jumat, pasti sudah menyiapkan waktu untuk akhir pekan ya. Mau kemana Anda kira-kira? Besok sudah akhir pekan, kita coba cari wilayah yang gak macet kira-kira di mana. Mungkin pemirsa juga tahu di mana. Tapi sebelum itu pemirsa, sebelum menghadapi weekend, kita hadirkan informasi untuk Anda. Informasi pertama pemirsa, ini diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur banjir hingga 4 meter. Ya, sementara itu di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, ratusan rumah warga terendam banjir. Setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi di hulu Sungai Mahakam, sebagian besar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu kini terendam banjir. Bahkan, tinggi genangan banjir mencapai 4 meter, terutama di ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu. Di sebagian besar wilayah, banjir mencapai atap rumah warga. Ketinggian banjir yang terus naik sejak Rabu malam membuat petugas gabungan melakukan evakuasi terhadap warga Kecamatan Longbagun, Kabupaten Mahakam Ulu. Perkembangan banjir di Kabupaten Mahakam Ulu, banjir di Kabupaten Mahakam Ulu sudah hari keempat hari ini dan mengalami peningkatan kurang lebih 2-4 meter di titik-titik tertentu. Jumlah pengungsi yang berhasil dievakuasi berjumlah kurang lebih 500 orang, ada di 2 titik, di Gereja Katolik dan di Gereja GKI Jubilang. Banjir diperkirakan akan masih berlangsung jika hujan terus melanda wilayah Mahakam Ulu. Ratusan rumah warga di Kecamatan Telu Limpo dan Kecamatan Pancalautang masih terendam banjir dengan ketinggian mencapai 2 meter. Banjir terjadi akibat luapan 2 danau, yaitu Danau Tempe dan Danau Sidenreng. Banjir di kawasan ini juga merendam puluhan hektar lahan persawahan, sehingga membuat gagal panen. Sebagian warga telah mengungsi, namun sebagian lagi masih memilih bertahan. Dari Mahakam Ulu, Kalimantan Timur dan Sidrap, Sulawesi Selatan, Asho Andi Marmin, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Informasi berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda, pemirsa. Ini ada Menteri Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang sempat merespon video viral di mana warga negara asing ini sempat melakukan dugaan sekte cabul. Ya, dan ternyata video tersebut dilakukan di sebuah hotel di Candi Dasa, Kabupaten Karangasem, dan bukan di Ubud, Gianyar, Bali. Informasi terbaru mengenai video viral sekelompok WNA yang melakukan ritual berbau cabul ini terungkap saat pertemuan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan pemangku kebijakan pariwisata di Bali Kamis sore. Para WNA tersebut ternyata melakukan yoga bernuansa erotis di sebuah hotel di Candi Dasa, Kabupaten Karangasem, dan bukan di Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Kegiatan yang tak sesuai dengan norma dan adat budaya Bali ini tidak diketahui pemerintah setempat. Sandi pun meminta pengawasan terhadap WNA juga melibatkan kepala desa atau bendesa adat di Bali untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Tempatnya ini ternyata bukan di Ubud, ada di wilayah Karangasem. Semuanya kita pastikan agar reputasi dan citra dari Bali sebagai ujung tombak pariwisata kita ini tetap menjadi pilihan utama dunia. Sementara Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Bali Kombes Pol Hari Nugroho mengatakan aktivitas yoga berbau cabul itu dilaksanakan di sebuah hotel berinisial R di daerah Candi Dasa, Kabupaten Karangasem. Itu adalah bahwa mereka datang secara grup
23 orang melakukan kegiatan di sana, dan karena itu merupakan kegiatan yang sifatnya privat sehingga manajemen hotel tidak mengganggu, tidak bertanya-tanya. Ya, rupanya setelah beberapa minggu atau bulan itu baru muncul. Dari Badung, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, menyamar jadi pegawai bank swasta. Seorang pria asal Klaten, Jawa Tengah menguras pensiunan uang milik pensiunan dengan cara menukar kartu ATM. Akibat kejadian tersebut, korban merugi hingga 74 juta rupiah. Inilah aksi K38 tahun warga Klaten, Jawa Tengah yang menguras habis uang milik korban yang sempat terekam kamera CCTV di salah satu ATM di wilayah Bantul, Yogyakarta. Peristiwa ini berawal saat pelaku mendatangi rumah korban di daerah Lendah, Kulon Progo dengan mengaku sebagai petugas dari bank swasta. Pelaku memberikan pelayanan dengan menggunakan dana pensiunan milik korban. Setelah terbujuk rayu, korban pun memberikan buku tabungan beserta ATM kepada pelaku untuk verifikasi data. Namun ternyata pelaku justru menukar ATM tersebut dengan ATM sejenis yang sudah tidak aktif. Aksi ini baru terbongkar 2 hari kemudian, di mana korban curiga dengan kartu ATM-nya yang tidak bisa digunakan. Ketika dicek ke bank, ternyata baru diketahui jika ATM-nya ternyata palsu. Berdasarkan data dari bank, selama 2 hari pelaku menarik uang dengan total mencapai 74 juta rupiah. Merasa tertipu, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Tidak butuh waktu lama, jajaran Polsek Lendah dibantu Polres Kulon Progo berhasil menangkap pelaku di wilayah Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Pelaku mengaku nekat melakukan aksinya lantaran sedang terlilit hutang. Dan didapati pelaku yang mengaku petugas dari Bank BTPN datang ke rumah korban atau pelapor dan bertemu dengan korban bermaksud memberikan pelayanan memindahkan dana pensiun dari korban, karena untuk mengambil pensiun di BTPN harus ke wilayah Bantul untuk dipindahkan di wilayah Kulon Progo. Korban merasa curiga dengan kedatangan petugas yang mengaku dari bank BTPN tersebut, kemudian mengecek melalui ATM BRI unit Lendah, namun ATM tidak dapat digunakan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara dan pasal 362 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Tampaknya seperti ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat ya, banyak harus sekali tetap diperhatikan. Mungkin karena tidak teliti hingga penukaran kartu M bisa dilakukan oleh mungkin oknum-oknum ya yang berkepentingan untuk mengambil uang seperti itu. Ya, harus berhati-hati ke depannya. Nah, informasi berikutnya untuk Anda pemirsa, ini ada seorang pelajar SMK yang ketahuan membuang bayinya di kolam ikan. Ya, mayat bayi kemudian ditemukan oleh anak-anak yang sedang mandi hujan di sekitar kolam. Nesvita Nur Azizah dan Ali Nur Hasan, pelajar SMK di Lampung Tengah, menjadi pelaku pembuangan bayi di sebuah kolam ikan Kampung Tanjung Jaya, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah. Pelaku membunuh bayi yang baru dilahirkan secara mandiri oleh kekasihnya, lalu membuangnya dalam keadaan meninggal dunia di sebuah kolam ikan. Ya, suaminya Rika. Polisi akhirnya berhasil mengungkap orang tua dari mayat bayi berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan warga. Awalnya, polisi menangkap pelaku pembuangan mayat bayi yang tidak lain merupakan ayah dari bayi malang tersebut. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengungkap ibu dari bayi tersebut, yakni Nesvita Nur Azizah berusia 15 tahun, kekasih dari Ali Nur Hasan. Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Nikolas Bagas Yudi Kurnia mengatakan bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap. Kedua pelaku yang telah berpacaran selama 5 tahun. Tersebut
jenis kelamin laki-laki, kemudian lahir dalam keadaan hidup dan bernapas, kemudian ditemukan adanya kekerasan benda tumpul pada bagian kepala, ini yang menjadi penyebab kematian. Keduanya kini ditahan di Polres Lampung Tengah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Lampung Tengah, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Amerika? Iya, suaminya Rika. Amerika. Informasi berikutnya pemirsa, seorang tahanan kasus penyalahgunaan narkoba melangsungkan pernikahan. Ya, pernikahan ini digelar di Masjid Asmaul Husna Polres Sarolangun, Jambi. Hari bahagia pria berinisial AI ini terpaksa dilangsungkan di Mapolres Sarolangun, Jambi. AI merupakan tahanan Mapolres Sarolangun, Jambi yang ditangkap polisi atas dugaan kepemilikan narkotika jenis pil ekstasi. Pernikahan yang difasilitasi Polres Sarolangun ini dilaksanakan atas permintaan keluarga. Sebelumnya kedua mempelai telah berencana melangsungkan pernikahan di desanya pada 13 Mei 2024 kemarin. Namun proses pernikahan yang telah direncanakan gagal karena AI tersandung urusan hukum dalam kasus narkoba. Atas permintaan keluarga, pihak kepolisian Polres Sarolangun kemudian memberikan pelayanan ke pelaku yang ingin mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Rencana dia akan melaksanakan pernikahan pada hari Senin, tanggal 13 Mei. Akan tapi karena berhubung ada proses dari kepolisian, sehingga kita fasilitasin di Polres Sarolangun, tepatnya di Masjid Asmaul Husna. Karena sebelumnya pelaksanaannya akan dilaksanakan di Bungo. Dia tahanan kasus tindak pidana narkoba. Usai menggelar akad nikah, polisi memberikan waktu untuk berfoto bersama pihak keluarga sebelum akhirnya mempelai pria kembali ke ruang tahanan untuk kembali menjalani proses hukuman. Dari Kabupaten Sarolangun, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Ya, berikutnya Anda dan juga pemirsa, ini ada update ya dari Sumatera Barat. Ini banjir bandang di mana saat ini proses pencarian terakhir sudah menemukan ada sekitar kurang lebih 29 orang yang meninggal dunia. Ya, sementara itu data dari Basarnas untuk korban di 4 kabupaten di Sumatera Barat ini menjadi 61 orang. Tim penyelamat gabungan kembali menemukan 3 jenazah korban banjir bandang di tanah datar pada hari Kamis kemarin. 2 korban merupakan warga Rambatan dan 1 korban lainnya merupakan warga Kecamatan 10 Koto. Sampai saat ini atau 5 hari pasca bencana, di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 29 korban banjir bandang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 13 orang masih dalam proses pencarian. Sementara data Basarnas menjadi 61 korban meninggal dunia dari 4 kabupaten kota di Sumatera Barat, yaitu Padang Pariaman, Tanah Datar, Agam, dan Kota Padang Panjang. Hal ini diungkapkan Bupati Tanah Datar saat melakukan rapat koordinasi bersama tim gabungan di Posko Utama Tanah Datar di Kota Batu Sangkar. Dari 5 sektor yang kita turunkan, personil yang 300, lebih kurang 344 personil yang kita turunkan, hasil hari ini nihil. Nah, jadi tetap korban sesuai data pukul 12 siang tadi, yaitu korban meninggal di angka 29 orang, korban hilang di angka 13 orang. Sementara itu, Kakansar Padang Abdul Malik mengatakan sektor pencarian akan ditambah menjadi 9 sektor karena adanya temuan korban di Kabupaten Sijunjung dan wilayah Provinsi Riau. Ya, untuk yang ditemukan yang meninggal dunia 61 orang. Sektor pencarian diperluas sampai kemana saja, Pak? Ya, tadi apa yang disampaikan Bapak Bupati bahwa sektor pencarian ini kita bagi 9 sektor dan ini kita yang belum masuk sektornya hanya Sijunjung. Pencarian korban banjir lahar dingin dan banjir bandang dilanjutkan pada Jumat pagi dengan memfokuskan pencarian di 9 sektor yang telah dibagi. Sementara 9 warga Galuang Nagari Sungai Pua, Kabupaten Agam masih mendiami posko pengungsian di SD 05 Galuang.
Salah seorang warga mengatakan ia terpaksa tinggal di posko karena rumahnya sudah tidak ada lagi akibat diterjang lahar dingin Marapi pekan lalu. Di Sungai Pua tercatat setidaknya lebih dari 14 rumah rusak akibat lahar dingin pekan lalu. Warga yang selamat atau rumahnya rusak dan terdampak memilih tinggal di rumah sanak keluarganya tak jauh dari lokasi ini. Sementara warga di pengungsian ini masih dalam proses pemulihan pasca bencana dan terus dipantau petugas medis Puskesmas Sungai Pua karena mayoritas warga penghuni pengungsian mengalami gejala pusing dan darah tinggi. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan kami Andri Saputra yang berada di Tanah Datar, Sumatera Barat. Selamat siang, Andri. Fokus dari pemerintah pasca bencana banjir untuk penanganannya seperti apa saat ini? Ya, Ana dan Hana, dapat saya laporkan saat sekarang ini saya berada di posko utama penanggulangan bencana banjir di Kota Batu Sangkar, Kabupaten Padang Pariaman. Dari pagi tadi, tim SAR gabungan telah menyisir semua sungai, aliran sungai sepanjang 8 kilo. Itu terbagi dari 5 sektor. 5 sektor di Kecamatan Tambahan, Kecamatan Lima Kaum, dan kecamatan lainnya juga. Dalam informasi terbaru saat ini, tim sedang melakukan istirahat dan akan dilanjutkan lagi pencarian jam setengah 3 nantinya. Berdasarkan update terbaru bahwasannya jumlah korban saat ini masih berjumlah 29 orang yang meninggal dunia dan telah teridentifikasi, sedangkan 13 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan belum ada juga yang belum teridentifikasi. Gitu Ana dan Ana. Ya, Andri, masih ada beberapa korban yang belum ditemukan. Proses fokus pencarian dari korban yang belum ditemukan ini difokuskan di titik mana saja di tempat Anda mengabarkan saat ini? Ya, karena ini adalah pencarian hari terakhir, jadi fokus pencarian korban itu difokuskan di 5 titik dulu, 5 titik sektor, yaitu di Kecamatan Lima Kaum, di Kecamatan Perambahan, juga Kecamatan Rambatan. Nah, tim SAR gabungan juga mensembaikan itu anjing pelacak. Artinya jikalau tim SAR menemukan secara ciri atau menduga adanya korban yang tertimbun atau tertimbun material longsor, nanti anjing pelacak juga akan dikerahkan untuk memastikan titik korban yang tertimbun tersebut. Begitu, Ana. Baik, terima kasih. Laporan langsung Andri Saputra dari Tanah Datar di Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan selalu. Ya, pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi di mana ada seorang pria di Pasuruan, Jawa Timur ini yang mengaku kehilangan testisnya usai operasi prostat. Selengkapnya sesaat lagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, 1 dari 5 pelaku pemerkosaan terhadap seorang nenek berusia 65 tahun diamankan di rumahnya sendiri di kawasan kilometer 8 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ya, selain memperkosa, para pelaku juga menggasak barang berharga milik korban. Tim Resmo Polres Sorong Kota dibantu sejumlah personil dari Polsek Sorong Timur menangkap salah satu pelaku pemerkosaan terhadap Isnaidi, seorang nenek berusia 65 tahun pada April lalu di kawasan KM 8. Saat ditangkap, pelaku yang diketahui berinisial IT alias Manu sedang berbaring di dalam kamar rumahnya. Tersangka kemudian dibawa ke Mapolresta Sorong Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku ia bersama 4 rekannya yang lain masuk ke rumah korban dengan cara mendobrak pintu. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku ia bersama 4 rekannya yang lain masuk ke rumah korban dengan cara mendobrak pintu. Setelah itu mereka menganiaya dan memperkosa korban secara bergantian. Selain itu, para pelaku juga menggasak harta berharga milik korban. Diketahui setelah kejadian, korban dilarikan ke rumah sakit di Makassar. Namun naas, selang beberapa hari korban diketahui meninggal dunia.
Sampai saat ini, jadi kita berhasil menangkap salah satu tersangka dari 5 tersangka. Satu tersangka, alhamdulillah kita sudah tangkap, yaitu atas nama IT atau alias M. Saat ini identitas 4 pelaku lainnya sudah diketahui. Pihak kepolisian menghimbau kepada 4 pelaku agar segera menyerahkan diri kepada aparat kepolisian. Dari kota Sorong, Papua Barat Daya, Hanafi Tianlean, TV One mengabarkan. Ya, berikutnya pemirsa, ini ada seorang pria berusia 61 tahun yang kemudian baru beberapa bulan menikah dan juga menuntut ganti rugi pada rumah sakit Bangil karena merasa alat vitalnya diambil tanpa persetujuan. Ya, dan gara-gara itu lelaki tersebut asal Pasuruan, Jawa Timur ini merasa dirugikan. Subandi mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, Jawa Timur untuk menuntut ganti rugi. Ia tidak terima organ reproduksinya diangkat saat menjalani operasi prostat di sini. Hari ini Subandi ingin meminta klarifikasi pihak rumah sakit atas tindakan medis itu. Sebab menurut pria berusia 55 tahun ini, gara-gara langkah yang diambil tim dokter, masa depannya terutama urusan ranjang menjadi suram. Padahal dia baru menikah 3 bulan lalu. Sebetulnya saya minta secara damai kekeluargaan. Berhubung kekeluargaan saya tidak direspon dengan dokter 6 itu, terpaksa mengambil jalur hukum, mencari keadilan yang seadil-adilnya. Karena apa? Saya tadinya operasi laser dan penyakit saya prostat. Sudah dijalani sekali, 2 kali, 3 kali, ke 4 kali terakhir tanpa seizin saya, apalagi keluarga, mengatakan akan diambil tetisnya saya. Jadi langsung diambil tanpa pengetahuan saya. Jelas saya selama-lamanya tidak bisa bangun barang saya, dan kebahagiaan dengan istri saya jelas saya kan ditanyakan terus. Nah di situ, sebagaimana mestinya sebagai laki-laki kalau sudah diambil seperti itu, kayak dibiri kan. Pagi ini pihak RSUD dan Subandi bertemu. Mereka memperbincangkan masalah ini di ruangan tertutup. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Suprayogi, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui kronologis kejadian ini, pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Pak Subandi. Selamat siang, Pak Subandi. Selamat siang, selamat siang. Selamat siang, Pak Subandi. Selamat siang, selamat siang. Oke. Pak Subandi, ini kronologis kejadiannya seperti apa? Katanya Pak Subandi sebelumnya operasi, terus kemudian Pak Subandi ini tahu dari mana, Pak? Saya operasi semenjak 2001, terus saya dioperasi sampai 4 kali terakhir. Nah, sudah itu saya habis operasi di Bangil, dapat 1 minggu saya pulang ke Banten, Pandeglang, Banten. Dari situ saya pas mandi saya di musola. Alat vital saya itu ada jahitan, ternyata pelisiran saya diambil dua-duanya. Itu begitu. Jadi akhirnya saya... Oke, Pak Subandi, kemudian akhirnya tahu organ reproduksinya diangkat atau diambil, ini seperti apa, Pak? Ya, nggak tahu apa-apa saya. Pokoknya pulang aja, nggak tahu apa-apa. Datangnya saya di Banten itu sudah nggak ada. Nyatanya di pelisiran saya itu jahitan, ada jahitan bekas mengambil pelisiran saya dua-duanya. Ibaratnya kucing dikebiri lah gitu. Oke, berarti Pak Subandi setelah itu apakah memeriksa ke rumah sakit lain untuk mengetahui kondisi dari Pak Subandi? Oh, tidak pernah. Saya sesudah itu kejadian saya di Banten, langsung saya kembali ke sini, ke Bangil lagi untuk menjelaskan permasalahan saya kepada langganan saya dokter, namanya Haji Jaini. Dia juga itu memang suka ngoperasi di rumah sakit umum itu.
Nah, waktu itu Pak Jaini itu nggak ikut ngoperasi saya, tapi saya ke sana, ke rumahnya Pak Jaini. Pak Jaini, bagaimana saya ini logisnya? Kok seperti ini saya gini? Coba apa tidur saya lihat. Nah, dilihat sama dia. Kok diambil ini tesnya bapaknya dua-duanya. Kenapa kok bisa seperti ini? Padahal operasinya kan operasi laser prostat. Kok diambil dua-duanya? Ya jelas matilah punya bapak. Lah begitu. Jadi saya akan mengajukan kepada dokter sana itu ke Bangil. Akhirnya saya diizinkan sama Pak Teni. Iya, silahkan. Saya terbuka. Saya dukung gitu. Begitu. Oke. Pak Subandi kan menjalani operasi prostat. Sebelumnya sudah diinformasikankah oleh para dokter yang sebelumnya menangani Pak Subandi ini apa saja prosedur yang kemudian akan dilakukan pada saat operasi berlangsung? Saya tidak pernah diinformasikan permasalahan antara untuk ngoperasi saya. Hanya saya yang ditanya saya itu sama dokter itu hanya anak saya bernama Chandra. Ayah kamu mau dioperasi, tapi operasi prostat dan juga operasi laser. Lah itu begitu saja. Tapi kenapa kok kemudian hari suatu saat saya terakhir, kok pelisiran saya diambil dua-duanya? Itu kan sudah di luar jangkauan. Kalau kekempung itu kan adanya tempat keluarnya kencing. Kekempung itu kan di dalam perut. Kalau namanya itu pelisiran kan itu di luar jangkauan, kayak kambing aja gitulah. Itu aja, Bu. Oke. Pak Subandi katanya sudah mendatangi pihak rumah sakit. Responnya apa, Pak? Rumah sakit itu saya berapa kali bolak-balik ke sana. Akhirnya apa? Jadi nggak ada reaksi untuk menolong saya, mengasih petunjuk bagaimana, apalagi ibaratnya mengganti kerugian sama saya. Seharusnya saya kan minta secara kekeluargaan. Jangan sampai mencuap seperti ini. Ayo dengan baik gitu. Berhubung saya itu di sana itu kayak saya merasa kesal. Kayak dibikin-bikin sama dokter 6 itu, akhirnya saya mencari lembaga hukum yang bertanggung jawab untuk mendampingi saya. Akhirnya saya menjadi didampingi sama pengacara saya memberi surat kuasa kepada pengacara saya. Jadi sekarang mau pertanyaan apapun rumah sakit saya tidak ikut campur. Itu tertanggung penguasa antara pengacara saya. Itu aja udah gitu. Oke, ini kasusnya artinya sudah diambil alihkah oleh pengacara Bapak, kemudian langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Pak Subandi dan juga pihak kuasa hukum seperti apa, Pak? Ya itu mungkin nanti dilanjutkan semua dilanjutkan. Tadi juga udah koordinasi saya di rumah sakitnya sama pengacara semua, nggak salah 9 itu pengacara pada datang semua. Bahkan dokter-dokternya juga ada, bahkan dia dokternya pun mengakui bahwa Pak Subandi tidak pernah tanda tangan kalau untuk diambil testis itu. Itu. Oke, tidak pernah tanda tangan. Setahu kami, Pak, ketika seseorang akan melakukan prosedur untuk operasi, begitu seharusnya sudah ada anggota keluarga atau pihak terkait yang mengetahui hal ini. Artinya, Bapak dan juga keluarga pada saat pertama kali operasi, ini kan sudah 4 kali, diberitahukannya seperti apa, Pak? Ya. Nah, kalau yang pertama, kedua, sampai ketiga, sampai keempat pun, memang anak saya ditanyai untuk pertanggungjawaban. Masalah antara biaya maupun apa, itu anak saya memang diakui sama anak saya. Saya, Pak, yang dipinta sama dokter untuk tanda tangan bahwa orang tua kamu mau dioperasi prostat. Prostat itu kan laser katanya. Lah gitu. Nanti soalnya apa? Banyak lemak-lemaknya di kempungannya bapak kamu. Bukan mengatakan antara untuk diambil testis saya, bukan. Kalau untuk diambil testis saya, anak saya juga sudah sumpah saya tidak pernah saya menyetujui kalau untuk diambil testis. Sama aja saya membunuh orang tua saya. Itu begitu, Bu. Oke. Lalu bagaimana respon keluarga dari Pak Subandi ini? Apakah juga akan sejalan bersama dengan Pak Subandi melakukan tuntutan begitu ke pihak Rumah Sakit Bangli? Oh, jelas.
Apalagi istri saya yang baru ini tidak terima. Ini kalau tahu, ini kan dirahasiakan istri saya yang di Banten ini. Ini kalau tahu yang di Banten tambah nggak karu-karuan ini. Soalnya di sana juga istri saya itu kakak-kakaknya itu pejabat-pejabat, aparat malah. Gitu. Jadi saya nggak mau menceritakan itu, ini secara rahasia, saya untuk secara inisiatif saya sendiri, bagaimana caranya, jangan sampai terbuka dengan istri saya. Yang penting saya di sini hayu dengan kebaikan saya, kepada pengacara saya menyerahkan dengan surat kuasa, yaitu yang saya berikan. Itu begitu aja saya. Bagaimana tanggung jawabnya rumah sakit pada saya, mengganti kerugian saya untuk Baik, terima kasih Pak Subandi sudah bergabung di kembali. Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga ini kasusnya segera selesai, keadilan juga didapatkan oleh Bapak dan juga keluarga. Terima kasih Pak, selamat siang, sehat selalu. Ya, amin, amin. Ya, pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali, di mana pengacara kondang Hotman Paris ini akhirnya ikut turun tangan untuk menangani kasus pembunuhan Vina. Kami hadirkan informasi selengkapnya saat lagi untuk Anda. Kasus pembunuhan Vina dan Eki, warga kota Cirebon, Jawa Barat, kembali viral setelah rekaman suara arwah yang diduga Vina viral di media sosial. Dan kemudian kasus ini diangkat ke layar lebar dengan judul Vina sebelum 7 hari. Dari total 11 tersangka, 8 tersangka sudah ditangkap hingga vonis dan ditahan. Sementara 3 tersangka lainnya hingga kini masih buron. Setelah 8 tahun berlalu, Polda Jabar kembali menyebar pemberitahuan 3 tersangka DPO di kasus pembunuhan Vina Cirebon. Polda Jabar resmi merilis di akun Instagramnya terkait ciri-ciri dan nama pelaku yang masih buron dalam kasus pembunuhan tersebut. Sementara tim kuasa hukum Hotman Paris atau Hotman 911 telah bertemu dengan keluarga almarhum Vina dan siap mendampingi keluarga almarhum Vina Cirebon untuk mengawal kasus pembunuhan Vina dan menemukan 3 orang pelaku lainnya. Ya, pemirsa, pengacara Hotman Paris ini mengaku adanya keterlibatan dari pihak kepolisian mengenai menutup identitas dari 3 pelaku maksud saya yang belum ditemukan sampai saat ini. Ya, ditemukan fakta janggal di BAP yang terbaru, 8 tersangka telah direvisi dengan menghilangkan nama 3 orang pelaku yang kabur. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang, ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada, ya. Dan jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya, nggak mungkin itu karangan, nggak mungkin itu koinsiden. Sementara itu pemirsa, kakak korban dari Vina yaitu Marliana merasa heran 3 dari 11 tersangka ini masih belum ditangkap oleh aparat kepolisian. Ya, pihak keluarga juga meminta untuk ketiga pelaku ini diproses hukum yang setimpal. Memang dinyatakan 11 orang ya, yang ketangkepnya kan baru 8, 3 lagi memang belum. Itu sampai selesai sidang, sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang 3 ini. Hampir 8 tahun gitu. Iya, makanya barangkali melalui film jalannya, siapa tahu kan diangkat lagi. Dan sekarang beritanya kan memang katanya Polda sudah bergerak tuh. Nah, keluarga sedikit senang, bahagia lah. Berarti nggak sia-sia nih kita
menyetujui dibuat film walaupun kadang masih suka sakit ya. Tapi ada sekarang Poldanya sudah bergerak, jadi pas lah. Kalau sekarang keluarga pengennya seperti apa sih, Bu? Keluarga pengennya cepat ketangkep lah. Cepat ketangkep, cepat diadili juga kayak yang lainnya. Gitu. Karena sudah menghilangkan nyawa orang kan. Ya jangan enak berkeliaran di luar lah. Sekarang juga lagi viral Bu ya Vina ini. Iya, nggak nyangka ini. Nggak nyangka. Alhamdulillahnya banyak dukungan juga. Untuk membahasnya pemirsa sudah bersama kami tim pengacara ataupun kuasa hukum dari Hotman Paris atau Hotman Paris 911 ya. Ini sudah ada Mbak Putri Maya Rumanti. Selamat siang Mbak Putri. Selamat siang Mbak. Mbak Putri, ini pada akhirnya tim kuasa hukum dari Hotman Paris mengambil kasus ini ya. Apa yang sebetulnya menjadi alasan sehingga pada akhirnya merasa ada kecurigaan bahwa kasus ini nampaknya ada yang disembunyikan oleh pihak kepolisian? Dugaan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Hotman Paris. Ya. Baik, terima kasih Mbak. Jadi semenjak film Vina ini tayang gitu kan, kita banyak sekali mendapatkan laporan pengaduan dari masyarakat yang mengetek, bahkan mend-DM baik saya maupun Pak Hotman dan tim-tim lain gitu. Awalnya memang kita nggak terlalu, biasalah kasus pembunuhan, tapi di sini yang menjadi satu hal yang membuat kita tuh penasaran dan jadi tanda tanya, kenapa film ini sampai diangkat gitu kan. Akhirnya kita ketahui bahwa ada terjadi tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi, yang ini kisah nyata gitu, ternyata diangkat di dalam film ini. Nah, dari situ kita pelajari dan kita cari tahu penyebabnya apa. Ternyata memang si korban ini Vina merupakan korban dari geng motor ya. Tapi di dalam situ ada rangkaian cerita-cerita yang menyatakan bahwa oknum yang diduga oknum tersebut adalah memang orang yang memiliki hubungan rasa suka lah terhadap si almarhum begitu. Jadi itu yang mendorong kami untuk yaudah yuk kita cari tahu kenapa 8 tahun nggak terungkap nih 3 orang. Padahal kan 8 orang ini sudah tertangkap dan sudah dipidana dan sudah divonis. Tentunya yang didapat informasi kan berarti dari pelaku-pelaku yang sudah tertangkap. Kenapa kok sulit sekali gitu tertangkapnya? Oke, Mbak, kalau BAP 8 tersangka yang telah direvisi ini temuannya ataupun dugaan temuan revisi ini dari mana ya Mbak? Jadi perihal BAP jujur kami belum mengetahui ya Mbak. Kami belum mendapatkan informasi karena memang kami baru menerima surat kuasa. Jadi next nanti ketika memang kami sudah bertemu dengan pihak kepolisian, apakah benar itu BAP-nya diganti atau tidak saat mereka diperiksa dengan yang informasi sekarang kita dapatkan yang menyatakan bahwa mereka tidak mengenal si terduga yang lagi DPO ya, itu kita akan coba konfirmasi terlebih dahulu nanti dengan pihak kepolisian karena kita belum dapat informasi juga sebenarnya itu. Iya. Oke, itu tadi berangkat dari film, kemudian merasa ini 8 tahun mangkrak begitu ya, tidak ada penyelesaian, bahkan 3 masih belum ditemukan. Ada nggak sih mungkin sebelum pada akhirnya mengambil kasus ini, tim kuasa hukum 911 sudah menemukan hal-hal lain yang rasanya juga ingin didalami lagi untuk bisa membuktikan adanya dugaan yang tadi disampaikan oleh Hotman Paris bahwa ada pihak kepolisian yang ikut menyembunyikan 3 pelaku ini, Mbak? Jadi memang sebelum ke Pak Hotman itu kan kami yang kami cari tahu dulu ya penyebabnya apa, apakah memang ada dugaan-dugaan yang itu tadi. Nah, memang saya mendapatkan beberapa informasi baik dari keluarga maupun dari teman-temannya almarhum yang secara langsung menyampaikan ke saya bahwa memang dugaannya adalah ada penyembunyian gitu. Tetapi kalau seandainya kita juga agak curiga gini Mbak, kalau memang si pelaku DPO ini anak dari seorang anggota Polri yang digembar-gemborkan, kami masih agak riskan juga ya, bisa iya dan bisa tidak gitu. Karena kalau melihat foto yang diberikan oleh teman-teman almarhum yang diduga itu adalah DPO si atas nama Egy, sepertinya bukan mencerminkan dia anak seorang anggota Polri ya gitu. Jadi dugaan terhadap apakah si pelaku ini anak dari anggota Polri kami juga belum mengetahui secara jelas gitu. Kemarin kami sempat mewawancarai Polda Jawa Barat yang mengambil alih kasus ini Mbak. Katanya untuk tersangka ataupun pelaku yang kabur ini tidak ada yang kemudian anak dari anggota polisi begitu katanya, malah untuk korbannya ini yang anak dari salah satu anggota kepolisian di Cirebon. Nah, mendalami hal ini, apakah kemudian seharusnya polisi ini sudah mencari keluarganya? Sesulit itukah menurut Anda? Mencari keluarga si pelaku maksudnya. Memang
Kalau ke situ saya belum paham Mbak ya, kami memang belum sama sekali komunikasi dengan pihak kepolisian, Polda Jabar. Karena memang baru kita menerima surat kuasa kemarin. Nah kalau si korban Eki, almarhum Eki ini memang benar adanya anak dari seorang anggota Polri. Dan sebenarnya saat itu terungkapnya, ini saya mendapat cerita juga dari salah satu teman anggota Polri, itu justru terungkapnya karena si bapaknya almarhum ini dulu merupakan anggota narkoba. Nah, saat mereka melakukan penggerbekan, saat itu ditemukanlah orang-orang tersebut gitu, terduga para pelaku. Dan mereka mungkin dalam keadaan mabuk bercerita perihal terjadinya pembunuhan tersebut gitu. Nah, dari situlah terungkap bahwa pelaku-pelaku ini diyakini adalah mereka gitu. Jadi kalau ada statement dari kuasa hukum para narapidana tersebut yang menyatakan bahwa kliennya itu bukan pelaku, yang sekarang sedang digembar-gemborkan itu bukan pelaku, mereka juga tertuduh, saya tidak meyakini perihal tersebut. Kenapa kok baru Anda ungkapkan saat ini setelah 8 tahun baru Anda berbicara mereka bukan pelaku? Nah, tapi dari cerita yang saya dapatkan dari teman-teman kepolisian yang menyatakan bahwa itu yang menangkap adalah orang tuanya Eki sendiri. Itu secara kebetulan gitu, mereka sedang merazia lah gitu, merazia narkoba, ternyata salah satu pelaku itu menyampaikan perihal tersebut, berbincang-bincang, bercerita perihal kejadian almarhum Vina. Tapi kalau dari tim Hotman Paris ini sudah bertemu belum dengan mungkin keluarganya dari Eki ini? Oh, kalau keluarga Eki kita belum pernah ketemu Mbak. Oke, ada rencana nggak kemudian untuk mencari tahu lebih dalam? Memang kami berencana itu untuk kami juga akan mendampingi almarhum keluarga Eki jika memang berkenan. Gitu. Sama-sama kita untuk ungkap ini lagi. Para pelaku 3 orang yang memang dinyatakan ada otaknya adalah si 3 orang ini gitu. Tapi sejauh ini Mbak Putri dan juga tim kuasa hukum Hotman Paris 911, kalau melihat kasus ini sendiri sudah bergulir selama 8 tahun, kemudian kejanggalan-kejanggalan juga banyak yang terlihat ya diungkapkan oleh Hotman Paris pada saat preskon. Temuan apa saja yang sudah ditemukan, kejanggalan apa saja yang ditemukan? Sejauh ini kami baru menemukan kecurigaan aja, sepertinya ada sesuatu hal yang memang disembunyikan dari identitas si pelaku. Namun kami tidak bisa menduga ya Mbak, nggak boleh juga kita menuduh, oh ini ada nggak benar nih dari pihak kepolisian. Kami tidak punya pikiran ke situ dulu, karena memang jujur kami belum sama sekali bertemu secara langsung dengan pihak kepolisian ya. Jadi after ini kami akan progres lanjutan gitu untuk ketemu dengan pihak kepolisian Polda Jawa Barat, untuk menanyakan progres sebelum ini dilimpahkan ke Polda Jawa Barat apa gitu. Oke. Yang menarik gini Mbak, ini kan masih ada 3 pelaku yang belum ditemukan, 8 sudah ditemukan, bahkan ada yang sudah divonis begitu seumur hidup. Nah, harusnya bukankah dari pernyataan 8 tersangka pelaku lainnya ini bisa menggali 3 orang lainnya ini, mulai dari identitas lebih detailnya, profilnya dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan tempat tinggal, harusnya mungkin bisa dilacak nggak sih? Kalau Anda melihatnya seperti apa? Sampai 8 tahun loh, belum bisa diketahui, bahkan identitasnya pun tidak bisa disebar oleh pihak kepolisian. Nah itu tadi Mbak yang kita bilang, kami juga sempat menanyakan kepada pihak kepolisian kemarin by phone ya, kalau mereka bisa mengeluarkan bukti DPO berikut alamatnya, berarti kan data itu sudah ada Mbak. Tentunya tidak sulit selama 8 tahun mencari, ya kan, ini secara kita berbicara orang bodoh aja gitu, logika kita deh ya, ini data sudah ada, alamat juga sudah ada, terus kenapa nggak kalian cari gitu kan. Nah kenapa kalau sekarang ketika kasusnya viral baru mengatakan bahwa oh itu nggak kenal. 3 orang ini bisa mengatakan tidak kenal loh. Jadi bagaimana polisi bisa mengeluarkan statement ataupun pengumuman DPO itu kata siapa? Gitu. Sebenarnya ini sangat tidak sulit kalau memang rekan-rekan kepolisian mau bekerja dengan sesuai prosedur. Oke, itu yang diinginkan ya. Terima kasih Mbak Putri sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kasus ini cepat terungkap ya Mbak, karena ini juga menjadi perhatian layak masyarakat umum. Apalagi sekarang kasusnya kembali viral, sudah 8 tahun. 8 tahun. Terima kasih Mbak Putri. Ya pemirsa, kami jeda terlebih dahulu, kami akan kembali untuk Anda ini dengan menghadirkan informasi di mana ada seorang penumpang kereta komuter jatuh terperosok ke dalam celah peron di Stasiun Sudirman Menteng, Jakarta Pusat. Kabarnya sesaat lagi pemirsa.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pemirsa, di mana sekelompok geng motor ini terekam CCTV menyerang permukiman warga di Jalan Pematang Johar, Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, aksi penyerangan ini terjadi pada saat warga mencoba untuk mengusir geng motor yang membuat onar dan mengganggu warga beristirahat. Dalam rekaman CCTV milik warga, terlihat sekelompok geng motor menyerang masyarakat di kawasan Jalan Pematang Johar, Gang Keluarga, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Geng motor tersebut membabi buta menyerang warga menggunakan senjata tajam berupa celurit berukuran panjang. Eriono, kepala lingkungan setempat mengatakan, aksi brutal geng motor terjadi saat warga mendengar dan melihat adanya tawuran di tengah badan jalan pada pukul 3 pagi. Warga yang terganggu mencoba membubarkan tawuran dengan mengusir geng motor karena tersinggung pelaku geng motor lalu masuk ke gang rumah warga dan menyerang warga menggunakan senjata tajam. Mereka ada tawuran. Warga kita melihat gak lama mereka mengejar masuk kemari. Itu aja. Ada berapa banyak geng motor? Tidak ada korban jiwa dalam penyerangan geng motor ini. Namun warga berharap pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melakukan patroli skala besar di jam-jam rawan dan menangkap pelaku geng motor yang meresahkan dan membahayakan keselamatan warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Ya, berikutnya pemirsa mungkin bisa menjadi perhatian juga untuk seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas seperti stasiun atau transportasi umum. Nah, ini ada seorang penumpang yang buru-buru untuk naik ke dalam kereta sehingga pada akhirnya terjatuh di celah peron di stasiun Sudirman, Menteng, Jakarta Pusat. Penumpang yang tengah menunggu komuter lain di stasiun Sudirman, Jakarta panik saat mengetahui ada seorang wanita yang jatuh terperosok ke bawah peron. Wanita itu terjatuh saat akan menaiki kereta. Bukannya masuk gerbong kereta, ia malah terjatuh di celah antara pijakan peron dengan pintu kereta. Petugas keamanan stasiun yang bertugas segera memberikan instruksi kepada wanita itu untuk merapatkan tubuh di ceruk yang ada di bawah peron agar tidak terlindas kereta. Tak lama setelah kereta komuter lain berangkat, wanita malang ini pun segera diselamatkan dan dibawa ke pos kesehatan yang ada di stasiun. Peristiwa ini terjadi pada Rabu pagi di stasiun Sudirman, saat wanita tersebut hendak naik kereta komuter lain dari stasiun Sudirman menuju stasiun Tanah Abang. Untuk pengguna yang masuk ya terperosok di antara celah peron di stasiun Sudirman itu ya kami sampaikan betul terjadi pada kemarin ya Rabu tanggal 15 itu sekitar pukul 10.55. Jadi seperti apa kejadiannya? Jadi pengguna tersebut terburu-buru akhirnya ketika naik kereta hilang keseimbangan. Itu sih akhirnya nyeblos. Kalau kejadian seperti itu kami akan memberi petugas kami memang standby di peron ya, peron mereka standby. Jadi memang menginstruksikan untuk pengguna tersebut masuk ke celah ada seperti di peron itu kan ada kayak lekukan. Pihak KCI mengimbau kepada para pengguna KRL agar selalu waspada saat hendak menaiki kereta agar peristiwa serupa tidak terulang. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Kami akan ajak Anda pemirsa langsung ke lokasi. Sudah ada rekan kami Margareta Novita yang akan mengabarkannya. Sebenarnya seberapa berbahayanya celah peron ini, kemudian seberapa lebar jaraknya. Margareta Novita, silakan. Ya, selamat siang Anna, Vena, dan juga pemirsa. Betul sekali, kemarin Rabu ini terjadi lagi salah satu penumpang pengguna KRL ini terperosok ataupun jatuh ke celah peron, antara peron juga gerbong kereta. Nah, memang adapun pihak dari Kereta Komuter Indonesia dan juga
PT KAI Daop 1 ini telah menghimbau ulang supaya para pengguna kereta ini untuk senantiasa berhati-hati dan juga fokus dalam melangkah ataupun memasuki gerbong. Dan saat ini saya mengabarkan langsung dari peron 1 di Stasiun Sudirman, di mana tempat ini merupakan tempat kejadian terjatuhnya penumpang wanita yang ingin menaiki kereta KRL. Dan untuk itu kronologinya sendiri ini pemirsa mengacu pada keterangan manajer Humas KCI, Leza Arlan, ini seorang wanita pada Rabu lalu terperosok akibat terburu-buru lalu kehilangan keseimbangan yang kemudian setelahnya ditolong oleh kedua petugas untuk dilakukan proses evakuasi dan juga penanganan medis dari tim kesehatan Stasiun Sudirman. Dan kejadian ini pemirsa terjadi pada pukul 10.55 di mana waktu tersebut bukanlah merupakan peak hour ataupun rush hour ataupun jam ramai pengguna KRL, sehingga memang kejadian seperti ini dapat terjadi di jam kapanpun. Dan sementara untuk kondisi pengguna yang terjatuh ini pemirsa sudah kembali ke kediamannya usai mendapatkan pertolongan dan penanganan petugas medis karena memang hanya mengalami luka lecet di bagian tubuh. Namun jika dilihat memang pemirsa ini terdapat jarak sekitar 30 hingga 50 cm, di mana ini bisa meningkatkan potensi terjatuhnya penumpang yang ingin memasuki gerbong karena memang kurangnya fokus ataupun tidak hati-hati ataupun kurangnya waspada dalam melangkah. Dan untuk itu sekali lagi pemirsa, kami juga menghimbau dari pihak KCI ataupun pihak PT KAI juga menghimbau ulang pada pemirsa ataupun pengguna KRL untuk senantiasa hati-hati melihat pijakan dan juga waspada saat memasuki gerbong kereta. Dan selain itu pemirsa, informasi yang bisa kami sampaikan ini dari pihak stasiun maupun KCI dan juga PT KAI sudah melakukan dan masih melakukan peninjauan ulang terhadap jarak dari peron menuju gerbang atau gerbong di KRL. Dan demikian pemirsa yang dapat kami sampaikan, kembali ke Ana dan Vena di studio. Baik, terima kasih Margareta Novita. Mungkin saran ya bisa dipasang rambu seperti hati-hati bagi setiap penumpang yang akan masuk kereta karena mungkin ini harus jadi perhatian agar hal ini tidak terjadi lagi. Betul sekali. Namun kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda bersama Ana dan Vena di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa, Allah mengundang siapapun bagi umatnya yang ingin menunaikan ibadah kelima. Ya, meski sudah mencapai usia 1 abad, seorang buruh tani akhirnya bisa menaikkan ibadah haji di Tanah Suci. Seperti ini keseharian Mugiyarni, warga desa Bugizan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, membuat tahu bakso untuk menyambung hidup. Tahu bakso buatannya dijual dengan cara dititipkan ke warung jajanan pasar di wilayah sekitar. Sebagai seorang muslimat yang taat, Mugiyarni punya keinginan untuk menunaikan rukun Islam kelima, yaitu beribadah haji. Menyadari kondisi ekonominya yang kurang mampu, Mugiyarni menyisihkan uang Rp20.000 sisa hasil penjualan tahu bakso. Uang tersebut kemudian ditabung selama 10 tahun demi menjalankan ibadah haji. Setelah menanti sekitar 12 tahun. Perempuan berusia 48 tahun itu telah mendaftar haji sejak tahun 2012. Mugiyarni yang berada di Kloter 95 Kabupaten Klaten mulai memperbanyak hafalan doa dan menjaga kesehatan. Ya, percaya dan tidak percaya ya Allah telah memanggil. Alhamdulillah, bersyukur sekali, alhamdulillah bisa datang ke Baitullah. Dari ratusan calon jemaah haji wilayah Kabupaten Pandeglang, terdapat seorang yang usianya mencapai 1 abad atau 100 tahun. Salim Dulatif, calon jamaah haji asal Kampung Pasir Jati, Desa Cahaya Mekar, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Banten, merupakan contoh jemaah haji tertua berusia 101 tahun. Meskipun usianya sudah menginjak 1 abad, namun langkah kaki dan pendengarannya masih normal. Salim Dulatif merupakan salah satu dari 430 calon jamaah haji Kloter 15 yang berangkat pagi dini hari tadi di Pendopo, Kabupaten Pandeglang. Pria kelahiran tahun 1923 yang kesehariannya bertani mengaku senang karena dapat menunaikan ibadah haji.
Meski usia sudah renta, namun semangat, kegigihan, dan staminanya sama sekali tidak mau kalah dengan yang lebih muda. Kado manis di usia pernikahan ke-60 bagi pasangan lansia Ahmad Dupo dan Minten. Jamaah asal Magelang ini akhirnya bisa beribadah haji bersama setelah menunggu selama 10 tahun. Mbah Minten yang berusia 78 tahun sudah tidak bisa lagi berjalan, sehingga ia harus didorong menggunakan kursi roda oleh suaminya Ahmad Dupo 84 tahun. Sejak tiba di Madinah pada Minggu 12 Mei lalu, kakek Ahmad Dupo selalu membawa istrinya sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Kakek Ahmad Dupo tampak begitu setia mendorong kursi roda istrinya, Mbah Minten, agar bisa sholat di Masjid Nabawi. Keduanya menginap di hotel yang berjarak dekat dengan Masjid Nabawi sehingga memudahkan keduanya untuk beribadah. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, jemaah haji kloter 5 asal embarkasi Makassar yang sempat mengalami kendala penerbangan tiba di Madinah dengan kondisi sehat walafiat. Ya, mereka pun sempat melakukan sujud syukur di bandara. Tak terkira rasa syukur dan bahagia para jemaah haji kloter 5 asal embarkasi Makassar. Perjalanan mereka dari tanah air sempat mengalami sedikit kendala pada mesin pesawat. Namun masalah segera teratasi dan perjalanan berlanjut dengan lancar sampai mendarat di Madinah Al-Munawwaroh pada Kamis 16 Mei pukul 3.51 waktu Arab Saudi. Iya, jelas kita serahkan segala itu. Sempat, maaf Bapak, tadi ada doa-doa nggak Pak yang dibaca selama di penerbangan? Yang jelas semua yang kita ketahui itu doa terus, didoakan terus. Cepat kembali ke sini, alhamdulillah kita. Sebagai tanda syukur dan bahagia, beberapa jamaah pun sujud syukur di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Kepala Daerah Kerja Madinah, Ali Makhzumi, menjelaskan para jemaah langsung ditempatkan di penginapan dekat Masjid Nabawi. Baik, alhamdulillah jamaah haji UPG 5 yang terbang dari Makassar, alhamdulillah tadi pagi sudah mendarat di Madinah dan jamaah dengan jumlah 450 sudah kita inapkan di akomodasi di daerah Ghorbiyah di sekitar Masjid Nabawi. Kadakar Madinah juga memastikan para jemaah haji UPG 05 tersebut akan mendapatkan pelayanan yang sama dan penyesuaian masa tinggal di Madinah meskipun kedatangan mereka sedikit terlambat. Dari Madinah, Arab Saudi, Putri Rani, Doni Adiasa, Media Center Haji, TV One mengabarkan. Pemirsa, hari ini calon jemaah haji Indonesia masih berada di Madinah. Sementara di Mekah hingga saat ini jemaah masih melakukan ibadah umroh. Lalu bagaimana kondisi Mekah saat ini? Sudah bersama kami bergabung mutawif dari Indonesia, Gus Umar yang berada di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Gus Umar. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum Gus Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Umar, bagaimana ibadah haji di sana? Sekarang masih umroh ya? Iya, alhamdulillah untuk jamaah haji Indonesia saat ini gelombang pertama masih berada di Madinah. Kedatangan awal kemarin tanggal 12 Mei. Insya Allah menuju ke Mekah sekitar tanggal 20-an. Oke, kalau kondisi di sana seperti apa? Jemaah Indonesia yang ada di sana seperti apa, Gus Umar? Ya, untuk kondisi di sini tanah suci lumayan cuacanya panas, sekitar 40 sampai 42. Namun alhamdulillah jamaah haji Indonesia sudah dibekali dengan beberapa obat dan ada tim medis juga. Alhamdulillah sehat semua untuk jamaah haji Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gus, kalau Masjidil Haram sudah penuh di sana? Ya,
Untuk Masjidil Haram sementara ini yang berdatangan masih dari berbagai negara yang lain, karena untuk jamaah Indonesia karena gelombang pertama di Madinah dulu untuk melaksanakan ibadahnya di Madinah dulu. Nanti baru insya Allah gelombang kedua dan disusul dengan gelombang pertama menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Oke, kalau untuk aktivitas dari para jemaah Indonesia hari ini, Gus, ini ngapain aja dan rencananya beberapa hari ke depan aktivitasnya seperti apa, Gus Umar? Ya, baik untuk jamaah Indonesia, jamaah haji Indonesia yang berada di Madinah untuk saat ini melaksanakan ibadah sholat di Masjid Nabawi. Sedangkan nanti ketika menuju ke Mekah akan melaksanakan ibadah umroh sambil menunggu puncak tanggal 9 Zulhijjah pelaksanaan wukuf di Arafah. Oke, Gus Umar, kalau jemaah calon haji di sana yang paling banyak dari mana? Kelihatan nggak? Dari Indonesia juga banyak ya? Iya, untuk dari Indonesia sendiri cukup lumayan banyak ya, karena kemarin dari pemerintah juga kan ditambah untuk kuotanya gitu, jadi cukup banyak. Cuman untuk saat ini karena saya posisi berada di Mekah, masih belum terlihat beberapa dari berbagai negara sudah berdatangan mulai dari kemarin tadi malam itu dari berbagai negara. Namun kalau dari Indonesia sendiri yaitu jamaah saat ini masih berada di Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana dengan persiapan untuk menunaikan ibadah haji di sana, Gus Umar? Ya, tentunya persiapan dari jamaah yang disampaikan itu menjaga kondisi kesehatan, menjaga stamina, dan tentunya perbanyak minum vitamin karena cuaca yang lumayan sering panas ya. Gitu. Apalagi di siang hari ini di sini sekarang pukul 10:15 itu sudah sekitar 39 hampir 40 derajat. Baik, Gus Umar terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat menjalankan ibadah umroh dan nanti ibadah hajinya semoga berjalan lancar menjadi haji yang mabrur dan juga masyarakat Indonesia juga yang berada di sana. Assalamualaikum Gus. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi di mana ada fakta baru, apalagi dari kasus dugaan pungli di mana petugas Dishub terhadap pedagang martabak. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pemirsa di mana seorang pedagang martabak di Kota Medan ini nekat merekam dan juga memviralkan aksi dugaan oknum anggota Dishub Kota Medan yang meminta martabak gratis. Tadi minta martabak nggak dikasih, makanya Bapak keluarin surat ini. Nah, Bapak tugas kalau mau minta makan kita kasih. Nama Bapak siapa, tolong buka dulu Pak itu. Buka dulu. Seorang pedagang martabak merekam dan memviralkan ulah oknum anggota Dinas Perhubungan Kota Medan yang mengeluarkan surat tidak boleh berjualan lantaran tidak diberi martabak gratis melalui juru parkir. Jadi kayak preman. Bapak pakai dinas, Bapak sadar ya Pak ya? Yang suruh parkir ini datengin saya kan lagi ini menggoreng. Nah, terus dia bilang, Bu, pesan martabak ya Bu, Dishub katanya. Terus saya pikir kalau udah berhubungan yang kayak gini pasti minta kayak mana lah. Makanya saya tanya lagi, beli atau minta, saya bilang gitu. Terus dia ajukinnya balik lagi ke tempat orang itu. Gak lama lagi datang katanya, ini apa minta rupanya Bu katanya gitu. Pak, berarti nggak betul kalau misalnya dia minta martabak itu supaya nukar untuk tidak ditindak itu? Saya nyatakan itu tidak benar. Iya. Ya. Tapi dalam video Bang, rekamannya Bang? Hah? Dalam rekaman video itu kan ada
suara itu martabak kan? Ada bahasa seperti itu. Bukan, itu justru malah CV suara itu menyatakan ini minta martabak. Dia malah nanya yang saya minta apa, dia hanya menempelkan selebaran berbentuk himbauan untuk tidak parkir di atas trotoar. Ini saya viralkan ke Bobi langsung. Sementara atas viralnya peristiwa tersebut, Dinas Perhubungan Kota Medan membantah dan melaporkan si pedagang ke polisi. Kalau dilaporkan ke polisi ya tanggapan saya sebagai masyarakat merasa sedih sekali memang. Tapi kalau memang udah prosedurnya berjalan begini, ya udah kita jalanin. Dan pun jika saya dipanggil oleh pihak kepolisian, saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Pasca kejadian itu, Siska dan suaminya tidak lagi berjualan. Selain dilarang, meteran listrik di lokasinya berjualan juga sudah dicabut pihak PLN tanpa pemberitahuan. Dari pantauan lokasi, sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat, sejumlah petugas di Sub Kota Medan nampak memantau lapak dagangan martabak yang viral tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One, mengabarkan. Ya, pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, Wana Sari, yang saat ini berada di Medan, Sumatera Utara, yang mungkin bisa mengeksplor lokasi kejadian. Wana Sari, silakan. Ya, Vena Kintan, Ana Tealita, dan pemirsa, bila Anda melihat video viral yang terjadi beberapa hari yang lalu, persisnya pada Senin lalu, bahwasanya video tersebut menunjukkan seorang oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Medan diduga meminta martabak kepada pedagang martabak yang berada di Jalan Gajah Mada. Dan praktis setelah kejadian itu kemudian viral, pedagang martabak yang sebenarnya sudah beroperasi hampir 10 tahun di Jalan Gajah Mada ini tidak berjualan lagi. Dan saya akan mengajak Anda pemirsa, di belakang saya ini adalah titik ataupun lokasi tempat lapak yang digunakan oleh pedagang martabak bernama Ponimin beserta istrinya. Dan di lokasi inilah sempat terjadi oknum petugas dari Dinas Perhubungan yang meminta martabak. Sebelumnya niatnya adalah untuk memberitahu ataupun memberikan selebaran bahwasanya larangan berjualan di atas trotoar, kemudian larangan-larangan lainnya. Tapi karena diduga tidak diberi martabak oleh sang pedagang, ini kemudian petugas tersebut memberikan selebaran itu secara kasar ataupun kurang beretika begitu. Nah, sebelumnya terdapat ataupun pada saat itu ada sekitar 5 petugas dari Dinas Perhubungan yang posisinya sekitar 30 meter dari tempat saya mengabarkan. Jadi ada di simpang Jalan Mojopahit di sisi sana, biasa petugas dari Dinas Perhubungan terparkir ataupun standby begitu. Nah, kemudian ada seorang oknum petugas parkir yang diminta oleh petugas Dinas Perhubungan tersebut untuk meminta martabak kepada pedagang. Namun karena tidak diberi, kemudian selebaran yang sebelumnya memang akan diberikan oleh petugas di sub tersebut dengan terpaksa diberikan begitu. Nah, saya akan berbincang dengan pedagangnya langsung pemirsa, yaitu Bapak Ponimin ya Pak ya. Selamat siang Bapak. Oke, Pak, boleh diceritakan sebenarnya kronologis yang terjadi ataupun awalnya seperti apa dengan Dinas Perhubungan, Pak? Boleh. Terjadinya pada hari Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, sekitar jam 9.30 malam, di Jalan Gajah Mada, Medan. Pada saat itu saya dalam keadaan kurang sehat di dalam mobil. Namun pada saat saya istirahat dalam mobil, saya melihat anggota Dinas Perhubungan yang berjumlah sekitar 7 personel parkir di persimpangan Mojopahit. Mereka itu parkir, targetnya bukan pada saya. Target mereka itu saya lihat pada saat awal adalah sebuah truk kren yang melintas masuk perkotaan dan parkir liar yang ada di jalanan ya. Namun tidak selang berapa lama anggota Disub tersebut menyuruh seorang jukir meminta martabak kepada kita. Toppingnya kalau nggak salah coklat kacang. Namun sang jukir menjumpai istri saya dan mengatakan ada permintaan dari si anggota Dinas Perhubungan. Setelah itu si jukir
bolak-balik setelah tidak diiyakan oleh istri saya, si jukir bolak-balik berkomunikasi dengan anggota dinas tadi. Dan kemudian selang tak berapa lama anggota dinas yang botak menghampiri ke mobil jualan saya. Dan setelah itu, apa yang dibicarakan di belakang saya tidak tahu. Pas itu saya dalam mobil, tak selang berapa lama kemudian seorang anggota mengeluarkan surat peringatan parkir ditempelkan di kaca mobil saya dengan keadaan kasar. Mendengar suara demikian, saya langsung keluar dari dalam mobil dan menanyakan kepada anggota dinas perhubungan tersebut. Kenapa sikap Bapak kasar demikian? Saya menanyakan demikian. Lalu sang anggota dinas perhubungan membuka rompinya, menunjukkan identitasnya. Pada saat itu memang belum saya rekam dan beliau mengatakan mau viralkan saya, silakan ini nama saya. Begitu saya membuka handphone kamera saya, rompinya kemudian ditutup dan beliau jalan ke pinggir jalan. Sesuai dengan video yang saya unggah di media sosial, saya mengejar beliau dan menanyakan identitas beliau. Namun beliau tetap tidak mau membuka dan berkilat tidak meminta martabak. Pak, Pak, ini kan sudah 10 tahun, hampir 10 tahun jualan di sini ya Pak ya. Kira-kira peristiwa seperti ini petugas meminta martabak atau mungkin minta yang lain sudah pernah belum Pak peristiwa yang sama? Kalau untuk masalah yang minta martabak di sini kita nggak usah bilang dari pakaian ataupun dinas apapun, kita nggak usah bilang. Kalau kita di sini berjualan makanan, ada oknum ataupun yang meminta martabak itu selalu kita kasih. Tapi dengan catatan meminta harus dengan sopan. Karena kita beli bahan itu pun mahal, nggak bisa kita minta. Kita selalu tahu kita kasih, karena kita pun manusia, kita bisa lapar, ya kan? Jadi selalu kasih itu. Pak, sempat ada tuduhan bahwa Bapak mencuri listrik dan sempat diadukan juga ke PLN. Boleh dijelaskan Pak sebenarnya duduk masalahnya seperti apa Pak? Boleh. Iya, memang benar. Saya baca di media cetak, saya dituduh mencuri arus PLN. Perlu saya ingatkan, saya memegang teguh kebenaran. Saya mau jalan lurus, apalagi saya mencari nafkah sehari-hari untuk menyambung hidup saya. Jadi saya tidak mau berurusan dengan hukum yang atas nama pencurian. Saya pun tahu pasalnya berat, memberatkan saya. Perlu saya tunjukkan ke masyarakat Indonesia semua, di tangan saya ini saya ada pegang kartu ID PLN meter KWH PLN milik saya, atas nama saya. Nomor ID-nya tertera di sini. Berarti resmi apa ya? Resmi. Okay. Jadi agar masyarakat Indonesia semuanya tahu, saya walaupun PK5, saya tidak mau melakukan hal tindak kriminal. Pak, ini kan Bapak sudah nggak jualan di apa yang terjadi ataupun adakah hal yang membuat Bapak trauma sehingga Bapak nggak berani jualan di sini lagi? Hal yang membuat saya trauma, saya tidak bisa berjualan lagi di sini karena pada hari kedua setelah percekcokan terjadi, saya ada sempat berjualan. Cuman pada saat sekitar jam 8.30 malam, mobil jualan saya dihadang oleh mobil derek dari Dinas Perhubungan. Sehingga para pelanggan kami yang mau membeli martabak jadi ketakutan melihat kejadian demikian. Apalagi itu mobil dinas, mereka sadar itu mobil dinas ya. Jadi masyarakat pada takut untuk membeli martabak. Nah, malam itu martabak saya hanya laku 2 porsi. Sisa adonan saya buang semua karena nggak bisa disisakan untuk besok. Pak, ini kan Dinas Perhubungan sudah mencabut laporannya di pihak kepolisian dan Wali Kota Medan juga meminta agar mencabut laporan itu. Tanggapan Bapak sebagai pedagang di sini yang terdampak juga bagaimana Pak? Yang dilaporkan terutama Pak. Baik, kalau tanggapan dari saya agar kedepannya pihak berwajib janganlah demikian. Jika memang itu targetnya ke saya, kenapa enggak dari awal Bapak itu datang langsung menunjukkan surat itu pada saya. Kenapa Bapak lama berdiri di simpang itu setelah meminta martabak nggak dikasih baru dikeluarkan surat itu. Saya sangat menyesalkan perbuatan demikian Pak. Pak, saya tahu saya salah, fungsi trotoar itu gunanya untuk apa, saya salah gunain. Saya mengaku salah itu, saya tahu. Cuman Pak, saya masuk kemari jualan, itu pun sore, maghrib menjelang malam Pak. Saya pun sadar aktivitas itu sudah mulai rendah dan udah mulai kosong. Jadi Pak, izinkan kami masyarakat kecil untuk mencari nafkah, menyambung hidup kami. Itu aja. Nah terus sekarang rencana Bapak apa? Sudah nggak jualan di sini, apa selanjutnya? Selanjutnya kemungkinan saya akan mencari tempat baru lagi untuk berjualan. Saya nggak mau di sini lagi.
Harapan Pak mungkin kepada pemerintah wali kota Medan terhadap petugas-petugasnya yang khususnya memang bertugas menertibkan hal-hal seperti ini. Ya, harapan saya kepada wali kota Medan, terutama Pak Bobi Nasution, Pak, tolong Pak ditindak tegas Pak untuk bawahan Bapak yang berlaku demikian Pak. Pak, kita sebagai masyarakat Pak di lapangan Pak ya, yang setiap hari kita di jalanan ini kita banyak melihat Pak, cuman kita nggak mau bilang masalah apa. Yang kita mau katakan hanya masalah ini aja Pak. Jadi tolong Pak ditindak tegas Pak masalah anggota Bapak yang bersikap demikian pada masyarakat Pak. Ya, baik Pak Bonimin, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ada lapak baru ya Pak ya untuk menyambung hidup, untuk jualan ya Pak ya. Dan itu meterannya di bawah-bawah ya Pak ya. Itu meteran di bawah, hanya tinggal boxnya aja itu boxnya boleh ditunjukin ke masyarakat Indonesia. Oh ya, boleh. Saya ambil dulu ya. Oke. Nah pemirsa, Pak Bonimin ingin menunjukkan bahwa ini adalah box PLN yang resmi dia urus oleh pihak PLN. Di mana Pak sebelumnya dipasang? Di sini. Oke, di sini ya Pak ya. Tiang silver ini. Yang di tiang silver ini. Iya. Oke, sebelumnya dipasang di tiang silver ini, kemudian dinyalakan ketika akan jualan ya. Iya, iya benar. Si token ketika akan jualan. Iya, kalau udah tutup jualan baru digembok. Oke. Iya. Dan setelah kejadian itu dia sempat diputus. Selang 2 hari kejadian, meteran saya diambil. Nah, saya jadi heran, saya cuma pingin tahu sebab meteran saya itu dicabut akibat apa. Soalnya atas disuruh oleh anggota Dinas Perhubungan. Setahu saya bukan orang hukum, bukan orang politik. Setahu saya anggota Dinas Perhubungan itu tidak berwenang mencabut ini ya Pak ya? Dalam masalah hal PLN. Nah, namun kenapa beliau itu bisa mengarah ke sini gitu loh. Itu yang saya heran. Dan ini Bapak dapatkan dari? Kantor PLN Medan Baru. Iya, saya bertemu langsung dengan pimpinan kantor PLN. Namun dalam hal PLN ini, saya tidak permasalahkan pihak PLN. Dan saya udah datang ke kantor PLN dan mengajukan damai. Iya. Oh ya, ini jadi milik Bapak lagi ya Pak ya? Ya, ini karena box milik saya, KWH meter kan milik PLN. Itu udah dikembalikan ke PLN. Oke. Baik. Pak Bonimin, terima kasih atas waktunya. Jangan kapok untuk berusaha ya Pak ya, mungkin bisa dapat lapak ataupun tempat yang lebih resmi ataupun lebih baik lagi ya Pak ya, sehingga jualan juga lebih aman ya Pak ya. Oke, baik pemirsa, demikian tadi obrolan saya dengan pedagang martabak di Medan yang sempat viral pada Senin lalu, yang videonya viral begitu gara-gara ada oknum dari Dinas Perhubungan meminta martabak. Nah, setelah tidak dikasih martabaknya, kemudian larangan-larangan terkait jangan jualan di trotoar ataupun larangan-larangan lainnya itu diberikan kepada sang pedagang martabak di Medan. Ana. Terima kasih laporan langsung Wanasari. Ini juga perlu kita soroti ya, pungli-pungli yang terjadi semoga segera harus ditindak tegas tentunya. Ya, pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda saat lagi. Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, masyarakat Bali digegerkan dengan peta kawasan wisata Canggu di Badung, Bali yang kemudian berganti nama menjadi New Moscow. Munculnya nama New Moscow di peta wilayah Canggu, Kabupaten Badung, Bali menggegerkan warganet. Penamaan daerah yang ditulis dalam bahasa Rusia yang berarti Moskow Baru ini merujuk ke wilayah Kute Utara atau Canggu. Polda Bali masih mendalami perubahan peta kawasan Canggu menjadi New Moscow tersebut. Diyakini perubahan peta tersebut hanyalah perbuatan iseng belaka, mengingat di peta asli tidak ada perubahan nama itu. Terkait adanya viral di media sosial seolah-olah ada peta yang judulnya Little Moscow, ya. Jadi kami dari Polda Bali mengimbau kepada masyarakat jangan terprovokasi. Sementara ya kita sedang dalami, namun kita duga ini sepihak. Ya. Buktinya kalau kita lihat secara global di peta yang sah ya, yang ada ini tidak ada perubahan. Jadi itu kan hanya sepihak oleh oknum tertentu, namun tentunya hal ini tetap kami dari Polda Bali, ya, Polri akan tetap
mendalami ya apa kira-kira maksud dari pembuatan itu. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi selanjutnya untuk Anda, Polres Metro Jakarta Utara berhasil membekuk seorang pelaku pencurian ban mobil di parkiran sebuah mall ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat dan juga parkiran Rumah Sakit Umum Koja, Jakarta Utara. Ada kemalingan ban mobil di parkiran ITC Cempaka Mas. Gila tuh malingnya, jago banget bannya yang curi. Tersangka pencurian ban mobil di parkiran Mall ITC Cempaka Mas dan Rumah Sakit Umum Koja, Jakarta Utara yang viral di media sosial akhirnya berhasil ditangkap oleh tim Resmob Polres Metro Jakarta Utara di kediamannya di kawasan Koja, Jakarta Utara. Diketahui tersangka bernama Prayuda, 25 tahun ini, beraksi seorang diri masuk ke dalam parkiran Mall ITC Cempaka Mas dan berhasil menggasak 3 buah ban mobil. Tak sampai di situ, di hari yang sama, tersangka juga masuk ke dalam parkiran rumah sakit dan menggasak 3 buah ban mobil milik seorang dokter. Dalam menjalankan aksinya, tersangka hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk melakukan pencurian tersebut. Pelaku kemudian menjual ban hasil curian kepada tersangka penadah Sumihar Hutajulu, 47 tahun, seharga Rp1.800.000 untuk 6 buah ban mobil yang dicurinya. Pelaku beraksi dengan cara merental mobil untuk membawa barang curiannya. Ia nekat menjalankan aksinya tersebut lantaran terlilit hutang sebesar Rp10 juta. Nah, ternyata pada saat yang bersangkutan mengoperasikan Grab tidak menutupi uang sewa. Jadi terlilit hutang, ya mencari jalan pintas mencari, yaitu mengambil ban mobil yang pernah dia operasikan. Polisi menjerat tersangka Prayuda dengan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Sedangkan tersangka Sumihar dijerat dengan pasal 480 tentang penadah barang curian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Selanjutnya pemirsa, kita menuju ke kota Mobagu, Sulawesi Utara, di mana ada video di sebuah kendaraan becak motor alias bentor yang terperosok ke dalam saluran air diduga akibat menghindari jalan berlubang dan juga viral di media sosial. Rekaman video berdurasi 4 menit yang memperlihatkan sebuah bentor terperosok ke dalam saluran air di ruas Jalan Kelurahan Sinindian, Kota Mobagu, Sulawesi Utara viral di media sosial. Warga yang menyaksikan serta merekam peristiwa kecelakaan tersebut memprotes Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Utara yang diduga sengaja tidak menaruh papan pemberitahuan di setiap titik jalan berlubang saat dilakukan perbaikan jalan. Tak heran banyak kendaraan yang mengalami kecelakaan. Selain itu, Abdul Qadir, warga setempat, mengatakan hingga saat ini sudah ada beberapa kendaraan yang mengalami kecelakaan akibat jalan yang berlubang. Banyak kali Pak Itu penyebab cuma lubang itu Pak Itu orang belum tempat tambung waktu itu Belum. Baru rencana mau tambun. Ya. Jadi dia langsung terprosok sini Pak Iya. Kalau ada saksi kemarin, kita kok tahu sudah demikian, ini bukti sudah demikian, jatuh di sini, bentor. Peristiwa kecelakaan tunggal yang mengakibatkan sebuah bentor terperosok ke selokan air ini terjadi pada Selasa 14 Mei 2024 lalu. Dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Rifandi Kamaru, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Usai jeda di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, seorang pelajar ini terpilih menjadi perempuan pertama yang akan menduduki jabatan Wali Kota Tangerang pada Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei mendatang. Siti Kitarah Jinan Baliko, siswi kelas 9 SMP Negeri 10 Kota Tangerang, Banten, terpilih
terpilih menjadi perempuan pertama yang akan menduduki jabatan Wali Kota Tangerang pada Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2024 mendatang. Meski melalui proses seleksi yang cukup ketat, Kitarah mampu menjadi yang terbaik dari ratusan siswa. Mereka terdaftar dalam program bertajuk A Day in My Life Wali Kota Tangerang. Program kerja bidang lingkungan hidup dan kebersihan kota menjadi program kerja andalan Kitarah. Yaitu dengan adanya sekat pada mobil pengangkut sampah. Karena menurut saya itu sangat penting sekali. Karena kita tuh harus memisahkan sampah itu berdasarkan kategorinya. Memang masih banyak tempat sampah yang udah dipisahin dari warna hijau, merah, kuning. Tapi pada akhirnya nanti di tempat pembuangan sampah itu kita nggak ada sekat. Lalu untuk apa kita pisahkan di awal, tapi pada akhirnya kita campurkan juga seperti itu. Siti Kitarah bersama 3 pelajar lainnya akan mulai tugas sebagai Wali Kota Tangerang pada 20 Mei mendatang di Hari Kebangkitan Nasional. Mereka terpilih melalui program A Day in My Life Jadi Wali Kota yang digulirkan pemerintah Kota Tangerang. Berarti akan ada wali kota perempuan pertama dong, Mbak? Iya pasti, karena di SMP-nya ada 1 orang wanita, kemudian di SMA ada 1 orang wanita. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Iya Bu, tahu. Ya, pemirsa, ragam kuliner khas Sumatera Barat ini hadir di Blok M. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, Atika Harahap, yang sudah siap menjajal ragam kuliner khas Sumatera Barat di sana. Tika, seperti apa makanan di sana? Adakah yang sudah Anda coba? Bisa digambarkan, Tika? Ya, selamat siang Vena dan juga pemirsa. Saya berada di Festival Sumarak Minangkabau 2024. Yang mana lokasi ini berada di lobi berlian Blok M Square, dimulai dari pukul 10 pagi hingga dengan 10 malam. Berbagai aneka ragam dan juga budaya Minangkabau tersedia di sini, dan dapat dilihat juga pemirsa di belakang saya juga ada pertunjukan kesenian musik, dan ini juga ada pertunjukan tarian khas dari Tanah Minang. Vena dan juga pemirsa, di sini juga tersedia kuliner, minuman dan makanan asin dan manis, semilan hingga dengan makanan berat. Dan saya ingin langsung bertanya pemirsa ke salah satu pedagang di Festival Minangkabau ini, yang dari tadi ini sudah banyak sekali pengunjung yang membeli makanan dari Pak. Halo Bapak, selamat siang. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Sarwidi. Pak Sarwidi, mau bertanya sedikit dong. Ini Pak Sarwidi di Festival Sumarak Minangkabau sudah ada dagang apa aja nih Pak? Ya, kalau dagang dari kami sekian banyak item, terutama untuk menu beratnya adalah soto, lontong sayur padang, lontong gulai paku, lontong pical, dan kue-kue basahnya dari lapik bugi, talam sari kayu, serta lain-lain. Oke, Bapak, aku mau nanya, ini keripik yang biasa aku lihat, ini biasanya emang khas banget dari Tanah Minang ya Pak. Ini keripiknya keripik apa dan harganya berapa nih Pak? Kalau ini memang khas dari Padang juga, karena pasangan makan sate bisa, maka pasangan makan lontong pical ataupun lontong gulai paku juga bisa. Dan ini harganya per 1 piece-nya 5.000. Oke Bapak, kalau di sebelah sana itu apa Pak? Soto atau lontong apa tuh Pak? Kalau di sebelah sana itu adalah soto. Yang ada mie kuningnya itu adalah lontong picalnya. Sedangkan yang lontong gulai paku itu terletak dalam mangkok tersendiri plus 1 telur yang dibelah jadi 2 itu. Emang itu ada ciri khasnya kah Pak kalau yang pakai mie itu dari Minang, itu tepatnya dari mana tuh Pak? Tepatnya kalau untuk lontong pical itu dari Solo, terutama di mie kuningnya itu memang ciri khas Padang banget. Karena kuahnya kuah apa itu Pak? Kuahnya kalau untuk lontong pical adalah perpaduan antara kacang dan rempah-rempah. Di situ nanti diguyur ke mie lontong pical tersebut gitu. Udah pasti rancabana ya Pak, rancabana. Kalau yang ini tuh apa Pak? Ini kue apa? Kalau yang ini itu adalah lapik bugi. Lapik bugi itu terdiri 2 macam. Lapik bugi bahan 10 hitam, 10 putih. Adapun isi dalamnya kerambi joglo putih ya.
Oke, ini sudah mau habis nih Pak, saya lihat. Dan ini kan kabarnya sampai jam 10 malam ya Pak. Apakah ini dari Bapaknya ada menyediakan lagi apa gimana? Kalau dalam hal itu ada stok kami, jadi dalam satu hari itu bisa dibaca, diperkirakan kira-kira kemarin habis sekian. Berarti untuk hari berikutnya kita bisa tambah volume gitu. Oh gitu. Mau nanya dong Pak, untuk harganya sendiri dibanderol dari berapa ke berapa nih Pak? Kalau untuk rata-rata di kami, untuk menu makanan ringannya, untuk kue-kue itu 5.000 rata-rata. Ya. Nah, kalau untuk... Oke, siap. Ya. Bapak mau nanya dong. Ya. Coba diinfoin ke pemirsa TV One. Itu boleh datang sampai tanggal 19 ya Pak ya? Ya, betul. Oke, siap. Pak Samidi, terima kasih atas waktunya pemirsa. Itu dia kemeriahan di Festival Sumarak Minangkabau 2024. Dan ini sudah hampir pukul 3, saya belum makan siang pemirsa. Saya ingin mencicipi ragam kuliner Minangkabau yang ada di Festival Sumarak Minangkabau 2024. Kembali ke studio, Ana Vena. Waduh, ngiler. Rancabana nih kalau saya Google indah sekali loh. Rancabana enak sekali. Terima kasih Atika. Terima kasih Tika. Abis ini kita langsung merapat ya. Kalau tadi kan Vena sempat tanya ya, mau kemana menuju weekend, kayaknya kita menuju ke Blok M aja. Langsung aja kita, kebetulan dekat, ya, kita langsung merapat. Saya mau soto Padang, mau sate Padang, semua yang ada Padang-Padangnya belakangnya. Oke, baik, informasi dari rekan Tika tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Vena Kintan. Dan saya Ana Telita, pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa. Sampai jumpa.